dia nggak mampu menembus ini, bisa saja dia gini, ya, bisa saja dia gini. Kalau seandainya harga ini masih kuat dan nggak mampu ditembus. Tapi seandainya nanti ini ketembus, teman-teman, ketembus, artinya harga ini jebol dan kemungkinan dia akan terbang lebih tinggi. Sekarang udah mulai uptrend dan di sini ada rally bus rally yang cukup menarik ya. Bisa aja dia mantul seperti ini. Nah, mantul seperti itu. Di sini karena di sini ada rally bus rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya ya. Dan ini masuk udah di TP 1:1. Benernya cuman ada EMA 200-nya, harga masuk dan udah di TP 1:2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi itu murni sudut pandang saya dalam melihat market. Jadi resiko semuanya adalah ditanggung teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya ya. Trading itu mempunyai resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk lebih bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut. Kita akan bahas dari SAU USD. SAU USD ini sekarang teman-teman kondisinya masih sama seperti yang kemarin, lagi strong uptrend. Kalau kita lihat dari D1 ya, ini outlooknya ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan sekarang tertahan di drop base rally ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu menembus ini, bisa saja dia gini, ya, bisa saja dia gini. Kalau seandainya harga ini masih kuat dan nggak mampu ditembus, ya. Tapi seandainya nanti ini ketembus, teman-teman, ketembus, artinya harga ini jebol dan kemungkinan dia akan terbang lebih tinggi lagi untuk meneruskan trennya, karena trennya adalah lagi uptrend. Jadi area ini penting untuk teman-teman waspadai gitu ya. Kita lihat di 60 teman-teman, di 60 ini kondisinya sudah mulai uptrend juga. Kemarin kan nggak jelas, sekarang udah mulai uptrend dan di sini ada rally bus rally yang cukup menarik ya. Bisa aja dia mantul seperti ini. Nah, mantul seperti itu. Setelah itu break, bisa aja ya, bisa aja. Jadi karena di sini ada rally bus rally dan ada EMA 200-nya. Jadi teman-teman harus waspada juga di rally bus rally ini seandainya dia nggak mampu menjebol dan koreksi gitu ya. Kita lanjut ke NZD-CHF. Ini kondisinya sekarang lagi uptrend, cuman kita nggak punya area yang cukup menarik. NZD-CAD kondisinya juga lagi uptrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik juga. Aussie JPY, nah ini plan yang kita buat kemarin. Jika teman-teman mengikuti video ini, kenapa kita ambil di sini? Karena di sini ada rally bus rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya ya. Dan ini masuk udah di TP 1:1. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah di safety target di 1:1. 1:1 dan target kita, final targetnya di sini ya, di 1:3. Kita set and forget aja. Kita tunggu sampai dia ke sini ya. Euro CAD kondisinya sekarang lagi downtrend. Sebenarnya kita kemarin marking di sini dan ini udah beberapa kali ya di respon ya. Dia mantul di sini beberapa kali di drop base drop dan dia dilempar lagi ke drop base rally. Jadi dari drop base drop ke drop base rally, drop base drop. Jadi pingpong teman-teman. Jadi selama dua area ini belum tembus, kemungkinan dia bisa pingpong gini. Tapi kalau misalkan dia tembus, bisa ke atas, dia bisa ke bawah ya. Sementara ini kita nggak punya area karena ini area udah nggak fresh karena udah masuk cukup dalam. USD CHF kondisinya lagi sideways, kita nggak punya area yang cukup menarik. GBP NZD ini udah di TP 1:2. Nah ini Mas Irham ya, ini plan Mas Irham di grup. Jadi dia share plan ini ternyata cukup menarik dan meskipun ini dalam keadaan white space sebenarnya, cuman ada EMA 200-nya, harga masuk dan udah di tipe 1:2 ya. Kalau teman-teman ada yang ngambil ini bisa komen di bawah. Aussie USD kondisinya sekarang lagi uptrend. Kemarin kita punya area rally bus rally di sini dan ternyata harga naik ke atas dan area ini kita cancel dan sekarang kita nggak punya area yang cukup menarik.
Euro Aussie kondisinya lagi downtrend. Kita akan revisi area karena emangnya udah nyebrang. Kemarin kita marking sini area agresif dan ternyata ini udah work. Ini udah di 1/3 kalau seandainya diambil, dan area ini udah nggak fresh dan kita nggak punya area sekarang. GBP USD ini kondisinya sebenarnya masih nggak jelas trennya, masih sideways. Di sini ada rally base rally, tapi ini kita nggak ambil. Kita hanya marking aja. Kenapa dia bisa mantul di sini? Karena sini ada rally base rally. Cuman rules kita nggak ada, trennya nggak jelas, makanya kita nggak ambil. USD CAD ini di 240 ya, di 240 kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kita punya beberapa area kemarin ya. Kita punya area konservatif di rally base drop dan punya area agresif di drop base drop dan sangat agresif di drop base drop ini, rally base drop ini ya, rally base drop. Cuman yang direspon yang ini, dan ini udah di 1/2 kalau misalkan diambil, dan kemarin kita nggak ambil karena terlalu agresif ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting plan kita bekerja dengan bagus ya. Ini kenapa dia mantul, karena ada rally base drop yang searah dengan tren. Oke, kita lanjut. BTC USD kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. USD JPY trennya nggak jelas. NZD JPY juga sama, trennya nggak jelas. GBP JPY trennya juga sama ya, nggak jelas juga. GBP CF juga sama, trennya nggak jelas. GBP CAD juga sama, trennya lagi nggak jelas. GBP AUD juga trennya nggak jelas. Euro NZD ini konsisten lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang-nya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya dua plan dan sekarang kita revisi karena EMA-nya udah nyebrang. Sekarang kita hanya punya plan ini ya, di rally base drop yang ada EMA 200. Jadi kita punya area sell di sini. Euro JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. Euro GBP trennya nggak jelas. Euro CHF trennya nggak jelas. CHF JPY trennya nggak jelas. CAD CHF trennya nggak jelas. CAD JPY trennya juga sama, nggak jelas. AUD NZD trennya juga sama, nggak jelas. AUD CHF ini kondisinya lagi uptrend, cuman kita nggak punya area yang cukup menarik ya. Kemarin kita bahas di sini ada drop base rally dan ini work berkali-kali ya. Dan sekarang kita nggak punya area yang cukup menarik. AUD CAD kondisinya lagi uptrend, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik. Di sini ada sih ya, cuman kita telat lihat ya. Di sini ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally. Apakah area ini nanti direspon bagus oleh market, kita nggak tahu juga. Kemarin kita bahas di sini kenapa dia mantul, karena ada drop base rally dan di sini ada rally base rally ya. Harusnya mantul sih ya, harusnya mantul ya. Teman-teman bisa amati ini. NZD USD kondisinya sekarang lagi uptrend dan kita nggak punya area yang cukup menarik. Euro USD ini di 240 teman-teman, di 240 kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan kemarin kita punya dua area dan ini area ini bekerja berkali-kali dan sekarang ini udah di 1/2 lagi ya. Kenapa ini bisa bekerja? Karena ada drop base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, makanya area ini work berkali-kali, tapi udah nggak fresh ya, yang fresh yang bawah. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ini nggak banyak waktunya, karena apa? Karena banyak area yang sideways ya. Sideways kita berarti nggak punya rules, nggak ada yang perlu kita bahas gitu ya. Makanya durasinya cukup pendek banget. Oke teman-teman, kita akan kembali disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu sebuah edukasi. Jadi apa yang plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing ya. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Trading itu mempunyai resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang ya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe. Dan teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.